Tidak. Apa yang kamu lakukan dengan mobilku? Ih, kenapa ada goresan di sini? Ini mobil sangat penting bagi saya. Paya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus ganti rugi. Kalau kamu tidak bisa ganti rugi, kamu harus membantu saya. Membantu seperti apa? Kamu harus jadi suami bohongan saya. Seorang pemuda Indonesia yang bekerja di tempat cuci mobil di Hong Kong terseret masalah besar. Ia dituduh merusak mobil seorang pelanggan dan diminta membayar ganti rugi yang tidak sanggup ia tanggung. Masalah semakin rumit ketika ia justru diminta menjadi suami bohongan dari pelanggan tersebut. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ending dari kisah ini? Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like-nya dan komen di kolom komentar kalian menonton dari kota mana saja. Kalau sudah, langsung saja kita saksikan videonya. Di tengah hiruk-pikuk kota Hong Kong yang serba cepat dan tidak pernah benar-benar tidur, ada seorang pemuda Indonesia bernama Setiawan, berusia 27 tahun. Ia bukan orang yang lahir dari keluarga kaya, bukan juga seseorang yang punya banyak pilihan dalam hidupnya. Yang ia punya hanya tekad, harapan, dan keberanian untuk merantau jauh demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sudah 4 bulan Setiawan bekerja di sebuah tempat pencucian mobil kecil di pinggiran kota Hong Kong. Pekerjaan itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi Setiawan, itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Setiap hari ia bangun pagi sebelum matahari benar-benar muncul, lalu berangkat bekerja dengan langkah yang tetap meski tubuhnya lelah. Di tempat kerja, Setiawan dikenal sebagai sosok yang rajin dan teliti. Ia tidak pernah bekerja setengah hati. Setiap mobil yang masuk ke tempat pencucian selalu ia tangani dengan penuh perhatian, seolah-olah mobil itu miliknya sendiri. Karena ketelitiannya itu, hasil kerjanya sering dipuji oleh bosnya, yang merupakan pria lokal Hong Kong yang cukup tegas, tetapi menghargai pekerja keras. "Setiawan, kerja kamu bagus. Customer selalu puas." Begitu kata bosnya suatu hari, yang membuat Setiawan hanya tersenyum kecil, merasa sedikit bangga meski ia tidak pernah menunjukkannya secara berlebihan. Hari-hari Setiawan sebenarnya terasa monoton, namun ia selalu mencoba menikmati setiap prosesnya. Dari menyemprot air, menggosok bodi mobil, sampai mengelap kaca hingga benar-benar bersih tanpa noda. Semua ia lakukan dengan penuh kesabaran. Namun sebuah hari yang tampak biasa justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Siang itu seperti biasa, tempat pencucian mobil mulai ramai oleh pelanggan. Setiawan sedang sibuk membersihkan sebuah mobil lain ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan tempat cuci mobil tersebut. Mobil itu tampak sangat mahal, berbeda dari mobil-mobil lain yang biasanya datang. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita muda berusia sekitar 27 tahun. Wajahnya cantik, anggun, dan terlihat jelas bahwa ia bukan orang biasa. Ia memakai pakaian rapi dengan gaya elegan yang menunjukkan bahwa ia berasal dari kalangan berada. Nama wanita itu adalah Chan Mei-ling, seorang wanita Hong Kong yang dikenal dari keluarga cukup terpandang. Namun hari itu, ekspresinya tidak secerak penampilannya. Ada sesuatu yang tampak mengganggu pikirannya, seperti beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia menyerahkan kunci mobilnya dan meminta Setiawan untuk mencuci mobil tersebut. Karena pekerjaannya, Setiawan langsung mengangguk dan mulai menangani mobil itu dengan hati-hati. Ia tahu mobil itu sangat mahal, jadi ia bekerja lebih teliti dari biasanya. Sementara itu, Chan Mei-ling duduk di kursi tunggu. Ia tidak seperti pelanggan pada umumnya, yang santai sambil melihat ponsel atau berbicara. Ia hanya duduk diam, sesekali menatap kosong ke depan, seperti seseorang yang sedang memikirkan masalah besar dalam hidupnya. Setiawan yang sesekali melewati area tunggu mulai memperhatikan wanita itu. Bukan karena tertarik secara berlebihan, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang wanita secantik dan sekaya itu, tapi terlihat begitu gelisah dan tidak tenang. Waktu pun berjalan. Setiawan tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ia memastikan setiap bagian mobil itu bersih sempurna, dari bodi luar hingga bagian kecil yang sering terlewatkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mobil itu selesai dicuci. Kilau mobil mewah itu terlihat seperti baru keluar dari showroom. Setiawan merasa cukup puas dengan hasil kerjanya sendiri. Namun, kepuasan itu tidak berlangsung lama. Saat Chan Mei-ling berdiri dan berjalan mendekati mobilnya, suasana tiba-tiba berubah.
Ekspresi wajahnya yang tadi diam dan gelisah berubah menjadi panik. Ia menatap bagian mobilnya dengan lebih teliti. Lalu tiba-tiba suaranya meninggi. "Tidak, apa yang kamu lakukan dengan mobilku?" Suara itu mengejutkan semua orang di tempat pencucian. Chan Mei-ling menunjuk ke bagian bodi mobilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kenapa ada goresan di sini?" Setiawan langsung terdiam. Ia mendekat dan mencoba melihat bagian yang dimaksud. Ia mengamati dengan sangat teliti, mencoba mengingat setiap detik proses pencucian yang ia lakukan. Namun ia yakin, mobil itu tadi tidak memiliki goresan seperti yang dituduhkan. Di detik itu, suasana berubah tegang. Semua orang mulai menoleh. Setiawan berdiri kebingungan, sementara Chan Mei-ling terlihat semakin emosional. Dan dari sinilah, masalah besar yang tidak pernah dibayangkan Setiawan mulai dimulai. Suasana di tempat pencucian mobil seketika berubah menjadi kacau. Suara Chan Mei-ling yang penuh emosi membuat beberapa pelanggan lain menoleh, bahkan sebagian mulai berhenti melakukan aktivitas mereka. Tuduhan goresan pada mobil mewah itu membuat keadaan semakin tegang. Setiawan masih berdiri di dekat mobil itu, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan selama proses pencucian. Ia bahkan mengulang kembali dalam pikirannya setiap langkah kerja yang ia lakukan. Semuanya dilakukan dengan hati-hati, tidak ada satupun momen yang bisa menyebabkan goresan seperti yang dituduhkan. Namun, situasi tidak berpihak kepadanya. Bos tempat pencucian mobil akhirnya dipanggil. Begitu ia melihat mobil mewah itu dan mendengar penjelasan singkat dari Chan Mei-ling, wajahnya langsung berubah pucat. Ia tahu betul mobil seperti itu bukan mobil biasa. Sekali ada masalah, konsekuensinya bisa sangat besar, bahkan bisa menghancurkan usaha kecilnya. Dengan nada panik dan penuh tekanan, bos itu justru memilih jalan aman untuk dirinya sendiri. "Ini bukan tanggung jawab saya, pekerja saya yang menangani mobil ini," katanya sambil melirik Setiawan. Setiawan terkejut mendengar itu. Ia tidak menyangka bahwa bosnya akan dengan mudah melempar tanggung jawab kepadanya tanpa mendengarkan penjelasannya sampai selesai. "Pak, saya yakin saya tidak melakukan kesalahan. Mobil itu dari awal saya tangani dengan hati-hati," kata Setiawan mencoba membela diri. Suaranya terdengar tenang, namun jelas menyimpan tekanan. Namun situasi tidak berpihak kepadanya. Emosi Chan Mei-ling sudah terlanjur naik. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan hanya karena marah, tetapi juga karena kesedihan dan kepanikan. "Ini mobil sangat penting bagi saya," ucapnya dengan suara bergetar. "Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus ganti rugi." Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Setiawan terdiam. Saat itu juga ia mulai sadar bahwa masalah ini bukan sekedar kesalahpahaman kecil. Ini bisa menjadi masalah besar yang mengubah hidupnya. Tidak lama kemudian, Chan Mei-ling menyebutkan jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Angkanya sangat besar, jauh di luar kemampuan Setiawan. Bahkan untuk membayangkannya saja sudah membuatnya tidak percaya. Setiawan menunduk. Ia tahu dengan gajinya sebagai pekerja cuci mobil, uang sebanyak itu mungkin tidak akan pernah bisa ia kumpulkan, bahkan dalam waktu bertahun-tahun. Situasi semakin tidak terkendali. Emosi Chan Mei-ling belum mereda, sementara bos Setiawan hanya diam, seolah ingin segera lepas dari masalah itu. Dalam kondisi penuh tekanan, Chan Mei-ling tiba-tiba menarik Setiawan menjauh dari keramaian. Ia membawa Setiawan ke sudut yang lebih sepi, jauh dari pandangan orang lain di tempat pencucian mobil itu. Di tempat yang lebih tenang itu, suasana justru terasa lebih menegangkan. Chan Mei-ling menatap Setiawan dengan wajah serius, lalu mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Setiawan sebelumnya. "Kalau kamu tidak bisa membayar ganti rugi itu, kamu harus membantu saya." Setiawan bingung. "Membantu seperti apa?" Chan Mei-ling menarik napas, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kamu harus menjadi suami bohongan saya. Kamu hanya perlu berpura-pura di depan orang tua saya bahwa kita sudah menikah." Setiawan terdiam. Ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Otaknya mencoba memproses kalimat itu berulang kali, tapi tetap saja terasa tidak realistis. Namun, tekanan situasi membuatnya tidak punya banyak pilihan. Di satu sisi ada utang ganti rugi yang mustahil ia bayar, di sisi lain ada permintaan aneh yang sulit ia pahami. Setelah beberapa saat terdiam dalam kebingungan dan tekanan, Setiawan akhirnya menunduk. Dengan suara pelan dan berat, ia berkata, "Baik, saya setuju." Dan sejak saat itu,
Tanpa ia sadari, hidup Setiawan mulai memasuki jalan yang jauh lebih rumit dari sekedar bekerja di tempat pencucian mobil. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Hong Kong, Chen Mei-ling kembali ke kehidupannya yang tampak sempurna dari luar. Dinding tinggi, perabot mahal, dan suasana rumah yang tenang seolah menyimpan kehidupan yang jauh berbeda dari apa yang baru saja ia lakukan. Namun di balik kemewahan itu, Chen Mei-ling menyimpan sebuah rahasia besar. Semua kejadian yang melibatkan Setiawan di tempat pencucian mobil ternyata bukan kecelakaan seperti yang terlihat. Goresan pada mobil itu bukanlah hal yang benar-benar terjadi secara tidak sengaja. Dengan wajah lelah, ia duduk di kamarnya dan akhirnya berbicara pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak punya pilihan lain. Ternyata, Chen Mei-ling sedang berada di bawah tekanan besar dari keluarganya. Orang tuanya sudah lama menekan dirinya untuk menikah dengan pria pilihan mereka. Seseorang yang menurut keluarganya tepat dari segi status, kekayaan, dan latar belakang. Namun Chen Mei-ling tidak menginginkan pernikahan itu. Ia tidak mencintai pria yang dipilihkan untuknya, dan ia merasa hidupnya seperti dikendalikan sepenuhnya. Karena tidak ingin dijodohkan, ia pun merancang sebuah rencana nekat. Ia sengaja menciptakan skenario dengan mobilnya dan menjadikan Setiawan sebagai bagian dari rencana tersebut. Tujuannya hanya satu, mencari alasan agar ia bisa membawa suami palsu ke hadapan orang tuanya dan menolak perjodohan itu. Di sisi lain, Setiawan kembali menjalani hari seperti biasa di tempat pencucian mobil. Namun suasana kerja tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bosnya memanggilnya secara khusus dan memarahinya dengan nada tinggi. "Kamu tahu tidak, masalah kemarin hampir bikin kita rugi besar," kata bosnya dengan wajah kesal. Setiawan hanya bisa diam. Ia sudah mencoba menjelaskan, tetapi situasi tidak berpihak kepadanya. Di mata bosnya, Setiawan kini dianggap tidak profesional dan berpotensi membawa masalah bagi usaha mereka. "Kalau kejadian seperti itu terulang lagi, kamu saya pecat," ancam bosnya dengan tegas. Ancaman itu membuat Setiawan hanya bisa menunduk. Ia tidak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa bertahan dan berharap tidak ada masalah baru yang datang menghancurkan pekerjaannya. Hari yang telah disepakati pun akhirnya tiba. Seperti janji mereka sebelumnya, Chen Mei-ling datang menjemput Setiawan di tempat pencucian mobil. Mobil yang sama, wanita yang sama, tetapi suasana kali ini berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, yang ada hanya ketegangan yang belum selesai. Tanpa banyak bicara, Chen Mei-ling meminta Setiawan masuk ke mobil. Mereka kemudian pergi menuju sebuah kafe yang cukup tenang di pusat kota. Di dalam kafe itu, suasana terasa lebih serius dari sebelumnya. Chen Mei-ling duduk berhadapan dengan Setiawan, lalu mulai menjelaskan rencana yang harus mereka jalani sebelum bertemu orang tuanya. "Dengar baik-baik," kata Chen Mei-ling dengan nada pelan tapi tegas. "Di depan orang tua saya nanti, kamu harus bertindak seperti suami saya. Kamu tidak boleh salah bicara. Kamu hanya perlu mengikuti apa yang saya katakan." Setiawan hanya mengangguk pelan, masih mencoba memahami situasi yang semakin terasa tidak masuk akal dalam hidupnya. Hari itu menjadi awal dari permainan besar yang tidak hanya melibatkan kebohongan, tetapi juga risiko yang bisa mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari yang paling menegangkan akhirnya tiba. Setiawan benar-benar harus menghadapi orang tua Chen Mei-ling secara langsung. Mereka bertemu di sebuah rumah besar yang jauh lebih mewah dari rumah Chen Mei-ling sendiri. Sebuah rumah yang langsung menunjukkan betapa tingginya status keluarga itu di Hong Kong. Begitu Setiawan masuk, tatapan dingin langsung menyambutnya. Ayah Chen Mei-ling menatapnya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak layak berada di depan mereka. Ibunya pun tidak kalah dingin, hanya melihat sekilas, lalu menghela napas kecil. "Ini pria yang kamu pilih." Suara ayahnya terdengar berat dan penuh keraguan. Chen Mei-ling berdiri di samping Setiawan, lalu menggenggam tangannya dengan tenang. Meski Setiawan bisa merasakan bahwa ini semua hanya sandiwara, tekanan dari situasi itu tetap terasa nyata. Dengan tenang, Chen Mei-ling mulai berbicara. Namun kali ini, ia tidak hanya sekedar menjalankan rencana. Ia bahkan menambahkan kebohongan besar yang jauh di luar dugaan Setiawan.
Dia bukan orang biasa, kata Chan Meiling dengan yakin. Dia adalah pemilik sekaligus bos besar dari tempat pencucian mobil terkenal di kota ini. Setiawan terkejut mendengar itu. Ia hampir saja menoleh, tapi ia menahan dirinya. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulut Chan Meiling tanpa ragu. Orang tua Chan Meiling saling berpandangan. Mereka terlihat mulai ragu. Status yang disebutkan Chan Meiling membuat situasi berubah. Dari yang awalnya meremehkan, kini mereka mulai mempertimbangkan kembali. Setelah beberapa perdebatan singkat dan suasana yang cukup tegang, akhirnya orang tua Chan Meiling melunak. Rencana perjodohan yang sebelumnya begitu mereka paksa, akhirnya dibatalkan. Chan Meiling berhasil mendapatkan kebebasannya, setidaknya untuk saat itu. Namun bagi Setiawan, semua itu terasa seperti berjalan di atas tali tipis antara keberhasilan dan masalah baru yang lebih besar. Setelah pertemuan itu selesai, Chan Meiling mengajak Setiawan pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Suasana restoran yang tenang dan elegan kontras dengan ketegangan yang baru saja mereka alami. Di sana, Chan Meiling terlihat lebih santai. Ia kemudian mengeluarkan sebuah cek dan menyerahkannya kepada Setiawan. "Ini untukmu," katanya pelan. "Sebagai ucapan terima kasih, kamu sudah membantu saya." Nominal di cek itu sangat besar, ratusan juta. Jumlah yang bahkan sulit dibayangkan oleh Setiawan sebagai seorang pekerja cuci mobil. Namun Setiawan tidak langsung menerimanya. Ia justru menatap Chan Meiling dengan serius. "Saya tidak butuh ini," kata Setiawan tegas. Chan Meiling terdiam. Ia tidak menyangka reaksi itu. Setiawan kemudian melanjutkan, "Saya hanya ingin tahu satu hal. Goresan di mobil itu sebenarnya apa yang terjadi?" Suasana menjadi hening sesaat. Chan Meiling menunduk, wajahnya berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Dalam keheningan itu, akhirnya ia mengakui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Semua kejadian itu, termasuk goresan pada mobil, ternyata memang sudah direncanakan sejak awal. Itu bukan kecelakaan, bukan kesalahpahaman, tetapi bagian dari skenario yang ia buat sendiri untuk melibatkan Setiawan dalam rencananya. Setiawan terdiam, tatapannya berubah, bukan marah yang meledak, tetapi kecewa yang dalam. Ia merasa dirinya hanya dijadikan alat dalam sebuah permainan yang tidak pernah ia setujui sejak awal. Bahkan pekerjaannya hampir hancur karena kebohongan itu. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Setiawan mulai menjaga jarak. Ia kembali ke rutinitasnya di tempat pencucian mobil, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kepercayaan yang sempat muncul, kini runtuh perlahan. Namun Chan Meiling tidak berhenti begitu saja. Hari demi hari, ia mulai sering datang ke tempat pencucian mobil itu. Bukan karena mobilnya selalu kotor, tetapi karena ia ingin bertemu Setiawan. Awalnya Setiawan selalu menghindar. Ia tetap fokus bekerja dan mencoba tidak terlibat lebih jauh. Tapi Chan Meiling tidak menyerah. Ia tetap datang, tetap menunggu, dan tetap mencoba berbicara. Lama-kelamaan, dari pertemuan yang awalnya canggung dan penuh jarak, muncul percakapan kecil yang semakin sering terjadi. Dari percakapan itu, perlahan tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekedar kebohongan yang pernah mengikat mereka.